Setiap manusia pasti ada perasaan takut. Ketakutan itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketakutan tidak memandang usia, kaya atau miskin. Ketakutan adalah salah satu masalah terbesar di kalangan anak-anak muda. Ketakutan menjadi penghalang bagi anak muda untuk melangkah maju. Saat ini, engkau sedang takut dengan masa depanmu, jodohmu. Apakah dia dapat membahagiakanmu? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya kira percaya kita semua yang sementara menyaksikan tayangan ini, kita semua pasti diberkati Tuhan. Mari saya mengajak teman-teman Youth Ecclesia Family Church untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka ibadah Youth Ecclesia Family Church saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah Ecclesia Family Church saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lagu pengharapan.
Sebagai anak muda, tentu ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Saat ini kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Francisca Mewengkang Tangkulum, MA, MTH. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti kabarnya luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Itukah yang saudara cari? Berbicara cinta pasti menggebu-gebu kepada anak muda, berbunga-bunga kepada anak muda. Tetapi kamu harus ingat, ada cinta yang lebih dari cinta yang ada di dalam dunia ini. Cinta Yesus. Dia rela berkorban untuk kita semua. Jangan kita hanya mencari cinta di dalam dunia, tetapi marilah kita cari cinta di atas segala-galanya, yaitu cinta Yesus. Sebelum kita akan berbicara lebih lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan lagi bagi kami. Biarlah Tuhan ada bersama kami, memberkati kami semua, pemuda-pemuda yang ada menyaksikan akan acara ini. Biarlah acara ini akan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Malam hari ini saya akan berbicara tentang Don't be afraid your future. Jangan takut dengan masa depanmu. Anak muda yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka ayat firman Tuhan pada malam hari ini di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tadi saya katakan tentang cinta yang dinikmati oleh anak-anak muda. Tapi bukan hanya untuk anak muda saja. Orang tua juga memerlukan akan cinta itu. Tetapi cinta yang ada di dalam dunia ini ada banyak kali mengecewakan. Ada banyak kali mengecewakan. Anak muda yang dikasihi Tuhan, adakah engkau sedang memiliki persoalan tentang cinta? Ada satu hal yang membuat engkau merasa tertekan karena cinta. Ingat bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Dia tahu apa kebutuhanmu. Dia tahu apa yang engkau inginkan tentang cinta. Masa depanmu, jodohmu, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Berbicara cinta, untuk masuk dalam satu pernikahan, membangun satu rumah tangga, tentunya didasarkan juga oleh cinta. Kita melihat akhir-akhir ini ada banyak rumah tangga yang hancur. Apakah mereka tidak memiliki cinta? Mereka memiliki cinta. Apakah mereka tidak punya uang? Mereka banyak uang. Harta banyak, mobil, rumah mewah, semuanya ada. Tetapi kenapa mereka gagal? Selebriti kita nonton di televisi, rumah tangga mereka gagal. Terjadilah perceraian. Kenapa? Jawabannya, mereka tidak menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga mereka.
Itulah yang akan saya katakan pada saat ini. Anak muda, di mana saja engkau berada saat ini. Mungkin engkau sedang duduk mengikuti akan acara ini. Bagaimana keadaanmu saat ini? Engkau sedang jatuh cinta, engkau sedang bermasalah. Jangan takut, karena kita punya Tuhan. Melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam rumah tangga, itu banyak kali membuat anak muda itu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Bagaimana nanti kalau saya masuk di dalam satu rumah tangga? Saya takut apabila saya akan mengalami pengalaman seperti apa yang saya lihat pada akhir-akhir ini. Anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya satu dasar yang kuat. Pacaran boleh saja berpacaran. Bebas untuk engkau memilih siapa yang akan menjadi calon istrimu, siapa akan menjadi calon suamimu nanti. Satu hal, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau pasanganmu itu takut akan Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang suka mabuk-mabukan. Orang yang mabuk, apakah ada masa depan di dalam kehidupannya? Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam rumah tangga. Pasti dia tidak akan menyakiti istrinya. Pasti dia tidak akan menyakiti akan suaminya. Takut Tuhan. Dan saudara, apabila takut akan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan engkau saat ini? Sudahkah engkau memiliki pasangan yang takut akan Tuhan? Mungkin engkau sedang bergaul, engkau sedang berada dalam satu lingkungan yang godaannya begitu banyak. Seringkali itulah yang membuat juga ketakutan bagi anak muda. Takut bersaing dengan orang lain. Takut jangan-jangan cintanya ditolak. Benar enggak itu? Ayo anak muda, ini yang menjadi pengalamanmu hari-hari ini dalam pergaulan. Di mana saja engkau berada, mungkin di kampus, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kerjamu. Ada persoalan-persoalan tentang cinta. Dan itu manusiawi, karena semua kita manusia menginginkan memiliki cinta yang tulus, cinta yang murni. Ketakutan datang juga. Bagaimana nanti? Apakah calon istri saya itu tulus kepada saya? Apakah calon suami saya itu benar-benar mengasihi saya, mencintai saya dengan cintanya yang tulus? Inilah ketakutan-ketakutan yang banyak kali terjadi kepada anak-anak muda. Ada banyak anak muda juga. Mereka berpikir, timbul kekhawatiran di dalam kehidupannya. Siapa nanti yang akan menjadi pendamping saya? Siapa nanti? Siapa? Terjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupanmu. Jujur, apakah itu yang sedang engkau alami saat ini? Jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Itulah yang saya ingatkan kepada kalian, kepada anak muda pada malam hari ini. Jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah tidak menepati janji. Dia adalah sahabat yang setia bagi kita semua. Mari, carilah pasangan hidup. Bila engkau ingin kebahagiaan nanti engkau nikmati di dalam rumah tanggamu, carilah pasangan yang takut Tuhan. Dia pasti akan suka berdoa.
dia akan pasti suka beribadah. Jangan memilih orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Itu berbahaya. Berbahaya bagi masa depanmu. Engkau ingin masa depanmu indah, dekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan, Dia menyediakan masa depan itu indah. Tuhan, Dia tidak pernah merencanakan, menyiapkan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, kekecewaan. Tidak. Tuhan kita, Dia menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itulah yang menjadi keinginan kita. Jadi apabila engkau takut akan masa depanmu, apabila engkau takut dengan jodohmu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan engkau lari kemana-mana. Jangan engkau mencari orang pintar. Oh, saya sedang naksir cewek yang ini. Saya takut nanti cintanya ditolak. Saya pergi ke dukun ini, saya pergi ke dukun itu. Jangan. Sekali lagi, jangan engkau berpikir seperti itu. Datang kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Manusia di dunia ini terbatas. Mungkin ada pria, ada wanita yang engkau idam-idamkan terbatas. Tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah terbatas. Jangan takut. Karena ketakutan akan membuat saudara tidak bisa maju. Ketakutan menghambat cita-citamu, menghambat apa yang engkau akan buat, merencanakan sesuatu untuk masa depan. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca tadi, kita diberikan bukan roh penakut, tetapi Allah berikan kepada kita sesuatu yang membangkitkan kekuatan. Anak muda harus kuat. Anak muda harus strong. Miliki kasih seperti ayat ini. Kasih terhadap orang lain. Jangan hanya kepada pacar saja. Tapi mari, berikanlah kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Allah itu kasih. Dia yang sudah lebih dulu memberikan kasih itu kepada kita. Mari kita tunjukkan juga kasih kita ini kepada orang lain. Di akhir-akhir ini, betapa kasih itu sangat diperlukan. Alkitab katakan, akhir zaman cinta itu, kasih itu akan pudar. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan seperti itu. Jangan takut. Anak muda, engkau harus kuat. Maju terus. Jangan pernah engkau merasa tertekan dengan persoalan yang harus engkau hadapi. Jangan pernah rasa takut. Orang yang takut berarti dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sedangkan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, saat ini sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kekhawatiranmu saat ini engkau buang jauh-jauh. Kecemasanmu saat ini engkau buang jauh-jauh. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub 3 ayatnya yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang akan mendatangi aku. Jangan takut, jangan cemas. Yang kalian takut, yang kalian cemaskan, itulah yang akan datang di dalam kehidupanmu. Kita punya Yesus. Satu saja, jangan tinggalkan Tuhan.
anak muda, masa mudahmu saat ini menentukan masa depanmu. Bagaimana bro, sis? Bisakah engkau tetap dekat dengan Tuhan di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah pergaulan yang pada saat ini dikatakan zaman now? Bisakah engkau mempertahankan Yesus di dalam kehidupanmu? Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Asalkan serahkanlah seluruh keberadaanmu ke dalam tangan Tuhan. Di kampus, di sekolah, di tempat kerjamu, jangan pernah engkau lupakan Tuhan ada bersama dengan engkau. Janjinya tidak pernah Dia tidak tepati. Don't be afraid of your future. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut langkahmu ke depan, karena kita melangkah dengan Tuhan. Jodoh sudah Tuhan siapkan. Di mana dia saat ini? Kalau mungkin engkau belum memiliki, Tuhan sudah siapkan. Jangan takut. Tuhan sudah menyediakan semuanya, dan yang Tuhan siapkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak akan ada takut. Tetapi kami punya keberanian. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Yang selalu menolong akan kehidupan kami. Memberkati anak muda yang mungkin saat ini sedang dalam persoalan. Ada masalah yang sedang mereka alami Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji-Mu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu malam ini akan menjadi kekuatan yang baru kepada anak-anak muda yang sudah menyaksikan akan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita semua pasti diberkati Tuhan. Mari saya mengajak kita semua akan mengakhiri ibadah Youth Ecclesia Family Church dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami Youth Ecclesia Family Church. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup.
Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah menyaksikan tayangan ini. Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di tayangan ibadah Youth Ecclesia Family Church selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. You will be done. You will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. You will be done. You will be done. Dan Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya